Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Gabriela Octaviani dari Pendidikan Biologi A 2018. Kali ini akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya terhadap artikel jurnal nasional dan juga internasional dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Pak Rizal Hendy Ristanto. Untuk pertama, saya akan presentasikan tentang analisis artikel nasional Seminar Pendidikan Biologi yang berjudul Pengaruh Blended Problem Learning terhadap kemampuan belajar kritis dan juga literasi informasi pada siswa. Jadi, untuk artikel utamanya, saya mengambil sumber dari artikel yang berjudul Blended Problem Based Learning, Critical Thinking Skills and Information Literacy in Child Learning, dengan penulis yaitu Ibu Hikmawati dan juga Ibu Ningsih. Untuk jurnalnya sendiri, saya mengambil jurnal Bioedukatika volume 8 nomor 2 yang terbit tahun 2020 yang memang sudah mendapatkan akreditasi Sinta 2. Untuk halamannya sendiri dari 122 sampai 130. Untuk doi-nya tertera di dalam link berikut. Tujuan dari analisis artikel ini sendiri adalah pertama, saya sebagai mahasiswa dan juga teman-teman yang lain dapat mengetahui dan mengidentifikasi hasil penelitian mengenai efektif atau tidaknya pemberlakuan model blended problem based learning ini, atau kita bisa sebut sebagai blended PBL ini, dengan media Google Classroom untuk kemudian diaplikasikan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga informasi literasi siswa pada pembelajaran biologi sel. Selain itu, selain dapat mengidentifikasi, kita juga dapat mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya pada ruang lingkup pendidikan yang akan kita ampu nanti. Lalu untuk selanjutnya adalah fakta-fakta penting, yaitu isi dari artikel ini sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan juga yang keempat adalah kesimpulan yang kemudian akan kita kupas satu persatu setelah ini. Pertama, pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini dijelaskan bahwa pada era sekarang atau pada saat kemajuan zaman atau kemajuan teknologi seperti sekarang, situs-situs peramban atau situs pencari informasi seperti misalnya Google itu sudah menjadi suatu sumber utama yang digunakan dalam mencari informasi, mencari ilmu baru, mencari materi baru pada lingkup peserta didik. Nah, kemudahan ini kemudian dapat menjadi kesempatan bagi peserta didik itu sendiri untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk kemudian dapat menambah wawasan baru bagi siswa itu sendiri. Namun kemudian kemudahan ini juga dapat menjadi pisau bermata dua. Artinya adalah selain dapat menciptakan kesempatan, kemudahan ini juga dapat menciptakan suatu tantangan, terutama bagi tenaga pendidik seperti misalnya guru dalam menghadapi siswanya. Jadi dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis dan juga literasi informasi siswanya, karena semakin mudah seseorang mendapatkan informasi, bisa jadi semakin malas orang tersebut atau kita bisa katakan peserta didik tersebut untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya adalah sudah disebutkan di sini tempat dari penelitian ini sendiri, yaitu ada SMA Negeri 1 Majalengka. Nah, di hasil observasi penulis itu menunjukkan adanya laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Majalengka ini yang sudah cukup memadai, misalnya dengan jumlah komputer yang sudah cukup memadai dan dengan teknologi internet yang sudah mutakhir istilahnya, dan juga ditambah dengan guru-guru yang memberikan tugas dengan menyelipkan keharusan untuk mengakses internet. Jadi siswa-siswanya itu dalam menjawab tugasnya diwajibkan untuk mencari dari sumber-sumber yang ada pada internet, seperti itu. Namun kekurangannya di sini adalah guru hanya memberikan kewajiban untuk mencari di internet tanpa mau berfokus pada bagaimana memilih dan juga menyaring informasi-informasi yang didapatkan oleh siswanya untuk dipakai, seperti itu.
Selain itu, peserta didik juga terlalu terbiasa dengan adanya konsep-konsep dasar atau teori dasar yang memang langsung bisa mereka dapatkan tanpa bisa mereka olah lagi. Jadi mereka tidak terbiasa dengan adanya masalah-masalah di lingkungan sekitar atau fenomena-fenomena biologi di sekitar mereka. Nah, dengan didasarkan pada studi-studi literatur, dengan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis kemudian melihat bahwa ada potensi pada model pembelajaran problem based learning ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga literasi informasi pada peserta didik. Nah, makanya penelitian ini kemudian bertujuan untuk bagaimana alternatif atau solusi dalam mengaplikasikan model tersebut, blended problem based learning ini, dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah metode atau bagaimana penulis kemudian melaksanakan penelitian ini. Pertama, metode penelitian yang digunakan ini adalah quasi eksperimen, yaitu dengan sistem percobaan, yaitu ada grup kontrol dan juga ada grup eksperimen, dan juga diuji adanya pretest di awal sebelum adanya implementasi, lalu ada proses di akhir setelah implementasi. Lalu untuk samplingnya sendiri atau pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan sampling klaster acak yang kemudian mendapatkan 36 peserta didik untuk grup eksperimen dan juga 37 peserta didik untuk grup kontrol, dan kedua grup ini masing-masing sama levelnya, yaitu berada pada kelas 11 SMA yang memang terdapat pembelajaran sel di dalam sana, di dalam kurikulum kelas 11 tersebut. Lalu untuk waktu pelaksanaannya yaitu sekitar Juli hingga September, yaitu sekitar 3 bulan, dengan tempatnya yaitu SMA Negeri 1 Majalengka. Selanjutnya pelaksanaan lebih detailnya yaitu dengan pretest pertama sebelum implementasi, lalu kemudian ada implementasi dengan rincian. Grup eksperimen itu mendapat perlakuan adanya blended problem based learning. Kenapa namanya blended problem based learning? Karena problem based learning dicampur dengan blended learning, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Lalu untuk grup kontrol sendiri melakukan problem based learning juga, namun problem based learning yang bertatap muka atau bertemu secara langsung dengan guru, seperti itu. Lalu setelah implementasi ini, jadi implementasi ini dilakukan selama kurang lebih 5 kali pertemuan, dan setelah implementasi ini selesai baru dilakukan post test untuk mengukur variabel-variabel yang memang menjadi tolak ukur dari keberhasilan penelitian ini, seperti itu. Untuk pengumpulan datanya sendiri ini ada non-test dan juga tes. Non-testnya ini dilaksanakan kuesioner dan juga wawancara untuk melihat apakah siswa cukup nyaman dengan adanya model pembelajaran ini, dan juga apakah model pembelajaran ini sudah cukup berhasil. Lalu untuk tes sendiri adalah untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dari siswa, masing-masing siswa, dengan jumlah total soalnya adalah sekitar 15 butir, dan setelah diuji validasi keluar 12 butir yang valid. Selanjutnya, setelah data sudah dikumpulkan semua, maka dilanjutkan dengan analisis deskriptif yang dilakukan dengan aplikasi Microsoft Office Excel 2010. Lalu selanjutnya data ini diolah lagi untuk dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 20, dengan lebih tepatnya lebih spesifiknya adalah uji T independen. Jadi untuk mengukur pengaruh dari model problem based learning ini dalam variabel kemampuan berpikir kritis siswa dan juga literasi informasi dari siswa. Lalu yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Jadi pertama adalah hasilnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel uji normalitas Shapiro-Wilk dan juga tabel 2 yaitu uji hipotesis dengan T independen. Jadi dengan uji normalitas Shapiro-Wilk ini didapatkan kedua grup, data dari kedua grup masing-masing kontrol dan juga grup eksperimen itu sama-sama diuji normalitas dan semuanya normal dengan variansi yang homogen. Lalu setelah itu dilakukan uji hipotesis dengan uji T independen dan mendapatkan data seperti yang di tabel ini.
dan kemudian membawa penulis kepada kesimpulan bahwa dari rata-rata seluruh indikator terdapat peningkatan antara nilai pretest yang dilakukan sebelum implementasi dan juga dengan nilai post-test yang didapatkan setelah implementasi, yang kemudian dimana juga menunjukkan fakta bahwa grup eksperimen mencapai hasil yang lebih tinggi, bisa peningkatan juga bisa hasil tes post testnya dengan dibanding grup kontrol. Selanjutnya di sini adalah grafik peningkatan kemampuan per indikator. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa skor tertinggi didapatkan pada indikator interpretasi. Jadi kita lihat di sini bahwa skor tertinggi dari data yang didapatkan ini adalah indikator interpretasi, baik dari grup eksperimen maupun dari grup kontrol, semuanya sama-sama menunjukkan hasil yang cukup tinggi. Yang di sini yang warna oranye. Lalu kemudian skor yang paling rendah ini ditunjukkan oleh indikator eksplanasi, yang kemudian ditunjukkan oleh yang bergelombang itu baik dari grup eksperimen maupun grup kontrol sama-sama menunjukkan hasil yang rendah seperti itu. Jadi ini hasil secara keseluruhannya. Lalu untuk indikator interpretasi itu skor terendahnya ada pada subindikator penjelasan tujuan. Jadi penulis membagi lagi indikator-indikator ini menjadi subindikator, namun tidak jelaskan secara rinci subindikator apa saja yang memang diujikan. Hanya jelaskan satu saja, yaitu subindikator penjelasan tujuan yang mendapatkan skor terendah di indikator interpretasi, yang kemudian membawa penulis kepada dugaan bahwa kenapa skornya rendah adalah karena peserta didik hanya fokus pada hal-hal yang bisa dilihat atau diobservasi secara gamblang atau secara mudah. Jadi hal-hal rumit yang tidak dapat terobservasi atau sebenarnya dapat terobservasi, tapi peserta didik tidak bisa menganalisis lebih jauh seperti itu. Jadi itu tidak terobservasi, melainkan hanya hal-hal yang mudah saja seperti itu. Lalu pada kemampuan menganalisis atau indikator menganalisis, peserta didik pada grup kontrol cenderung memusatkan pada hubungan antara data dan informasi. Maksudnya di sini adalah grup kontrol itu cenderung hanya mencari informasi berdasarkan data yang diminta, yaitu berdasarkan pertanyaan yang diajukan tanpa melihat secara keseluruhan. Jadi menghasilkan jawabannya memang pendek-pendek dan singkat-singkat tergantung pertanyaannya. Namun untuk grup eksperimen sendiri, grup eksperimen itu menghasilkan jawaban-jawaban yang memang lebih luas cakupannya atau lebih lebar cakupannya dibanding grup kontrol. Jadi istilahnya kalau misalnya grup kontrol hanya menjawab tentang peristiwanya saja, nama peristiwanya, namun grup eksperimen mampu menjelaskan langkah-langkah dari peristiwa tersebut atau misalnya mampu menjelaskan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Lalu kemudian ada indikator evaluasi yang merupakan indikator yang paling banyak mengalami peningkatan. Jadi perbedaan antara skor tertinggi dengan peningkatan tertinggi. Jadi kalau skor tertinggi itu didapatkan pada di akhir itu skornya paling tinggi. Nah kalau misalnya peningkatan itu adalah selisih antara pretest dengan post-testnya itu yang paling tinggi. Jadi grup kontrol itu meraih skor paling tinggi di indikator analisis, sementara untuk grup eksperimen mendapatkan hasil yang tertinggi ini di indikator evaluasi. Kenapa bisa paling tinggi? Penulis menduga bahwa peserta didik pada grup eksperimen ini memiliki kemampuan dalam menganalisa atau mengevaluasi sumber-sumber yang mereka dapatkan. Lalu setelah tadi kita membahas tentang variabel kemampuan berpikir kritis, artikel ini juga membahas tentang literasi informasi, variabel literasi informasi. Jadi sini ada dua grafik. Jadi selain penulis itu selain menguji tentang literasi informasi, penulis juga di sini di grafik yang ketiga ini juga mengulas tentang indikator independent learning atau pembelajaran mandiri dan juga social responsibility atau tanggung jawab sosial. Jadi untuk yang pertama, yang grafik satu dulu, dilihat bahwa hasil tertinggi itu dapat pada literasi informasi yang rata-rata atau yang menengah, baik untuk grup kontrol maupun grup eksperimen. Jadi keduanya itu
dominan memang di rata-rata di medium, di tengah literasi informasinya. Namun untuk jika kita tengok ke literasi informasi yang tinggi, maka kita sudah melihat bahwa grup eksperimen itu jauh lebih mendominasi dibandingkan grup kontrol, sehingga terlihat bahwa data di literasi informasi yang tinggi ini diungguli oleh grup eksperimen. Sementara untuk di medium sendiri ini diungguli oleh grup kontrol. Lalu untuk yang ketiga, grafik yang ketiga ini lihat bahwa grup eksperimen ini mendominasi dua indikator, yaitu literasi informasi dan juga pembelajaran mandiri. Namun ada indikator yang didominasi oleh grup kontrol, grup kontrol yaitu adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial. Mengapa begitu? Karena akhirnya penulis menduga bahwa dalam pembelajaran blended PBL ini memang menuntut siswa untuk mencari informasinya untuk lebih mandiri, untuk lebih independen dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan dibanding harus berkoordinasi dengan rekan-rekan, misalnya rekan-rekan sekelompoknya. Kan memang menggunakan Google Classroom, dan di Google Classroom itu diharuskan untuk submit secara pribadi. Jadi peserta didik cenderung untuk lebih memilih melakukan penggalian informasi sendiri dibandingkan harus mendiskusikan lebih dulu kepada teman-temannya, seperti itu. Sementara di grup kontrol, karena memang adanya keterbatasan waktu, karena memang dilakukan PBL tatap muka, jadi mereka lebih banyak membagi tugas atau berdiskusi satu sama lain untuk kemudian mendapatkan informasi, seperti itu. Jadi dengan hal itu didapatkan grup kontrol ini memiliki tanggung jawab sosial yang lebih baik dibandingkan grup eksperimen. Ditemukan juga pada grup eksperimen itu ada ketidakseimbangan di dalam kelompoknya. Jadi hanya 1-2 orang saja yang memang benar-benar mencari informasi, benar-benar memastikan bahwa informasi tersebut valid, dibandingkan harus bekerja bersama-sama. Jadi hanya 1-2 orang saja yang mendominasi kelompok tersebut, seperti itu. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi sudah kita ulas bersama-sama, maka penulis datang kepada kesimpulan bahwa keberhasilan penggunaan blended PBL ini didasarkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini antara lain adalah, pertama, tentunya kemauan dari peserta didik untuk belajar, untuk berpartisipasi aktif, untuk mencari informasi seluas-luasnya. Lalu yang kedua adalah materi itu harus selalu up to date, karena memang di internet itu memang tidak terpaku pada satu era saja, namun kan pasti selalu berkelanjutan informasinya, selalu terbarukan informasinya. Jadi materi yang digunakan dalam pembelajaran juga harus mengikuti, yaitu dengan lebih up to date lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah adanya pertanyaan dari guru yang lebih menstimulasi peserta didik agar lebih aktif dalam berkegiatan, misalnya aktif dalam berpartisipasi dalam kelompoknya, atau misalnya aktif dalam mencari informasi. Harus ada rangsangan atau stimulasi dari guru juga untuk memunculkan hal-hal tersebut. Maka dari ketiga faktor ini, jika sudah terjalin dengan baik, penulis mempercayai bahwa pemberlakuan pembelajaran model blended problem based learning ini akan berjalan dengan berhasil juga. Lalu kita datang pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada pengaruh dari adanya model pembelajaran blended PBL ini, kemudian telah terbukti dapat meningkatkan adanya kemampuan berpikir kritis siswa dan juga literasi informasi siswa. Namun dengan tambahan bahwa blended problem based learning ini dapat berakibat buruk pada tanggung jawab sosial siswa jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang kedua adalah adanya kemudahan dari media berupa Google Classroom yang juga berhasil mendukung peserta didik untuk mencari informasi secara lebih lama, secara lebih luas, secara lebih fleksibel. Jadi tidak ada pengawasan guru dalam pencarian informasi itu, jadi lebih bisa fleksibel dalam mencari berbagai informasi dibandingkan yang PBL tatap muka yang memang hanya diwasi guru, dan belum tentu semua sumber itu diterima oleh guru yang mengawasi tersebut. Dan juga ada keterbatasan waktu dalam PBL tatap muka itu.
Lalu pertanyaan yang muncul dari saya terhadap artikel yang saya ulas atau saya analisis. Yang pertama, apa yang harus dilakukan guru untuk memicu kemauan peserta didik dalam mencari informasi jika faktor-faktor tersebut itu benar-benar penting dalam keberhasilan model pembeda PBL seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara agar pembelajaran independen tidak menurunkan tingkat tanggung jawab sosial atau social responsibility pada peserta didik seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam konsep utama. Jadi setelah saya menganalisis seluruh isi artikel, saya datang pada konsep ini, yaitu dikarenakan semakin majunya era, maka perlu adanya pemanfaatan dari teknologi yang berkembang seperti misalnya mesin mencari atau seperti misalnya internet, handphone, laptop, dan sebagainya yang kemudian digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah teknologi LMS atau Learning Management System dari Google, yaitu Google Classroom, yang kemudian membuat peserta didik lebih leluasa dalam mencari informasi dalam pembelajaran. Lalu model pembelajaran dalam penelitian ini dianggap mampu saling bersinergi dengan Google Classroom ini, yaitu tadi blended problem based learning, karena namanya juga blended learning harus dipadukan dengan teknologi sehingga pembelajaran ini cocok untuk aplikasi Google Classroom yang kemudian dapat dilakukan dalam pembelajaran seperti itu. Dan dengan pelaksanaan model blended PBL ini lantas didapatkan hasil yang positif, yaitu dengan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga kemampuan dalam literasi informasi atau mencari informasi dengan baik dan benar. Tanggapan saya sendiri terhadap sumber yang saya ulas adalah, pertama, untuk kelebihannya penjelasan itu terstruktur dan lebih memang rapi, jadi dirinci untuk indikator-indikatornya dan memang lebih kompleks juga. Lalu yang kedua adalah penulis tidak ragu dalam mengungkapkan keterbatasan yang ada di penelitiannya. Jadi saya menemukan adanya keterbatasan yang dituliskan oleh penulis, yaitu keterbatasan tidak ada kendali penuh pada informasi-informasi yang digali siswa. Lalu yang ketiga adalah penyusunan dan pemilihan kata yang memang mudah dipahami. Jadi pemilihan katanya sederhana walaupun dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, dan juga memang mudah dicerna oleh saya sendiri sebagai pengulas. Lalu untuk kekurangannya adalah penggunaan kategori yang diuji terlalu kompleks. Jadi biarpun terstruktur tapi lebih dilihatnya lebih kompleks, lebih riweh gitu. Jadi kan tadi indikatornya banyak, namun indikator-indikator ini justru tidak dijelaskan lebih lanjut atau lebih detail di pembahasan seperti itu. Seperti misalnya ada indikator inferensi yang memang tidak dijelaskan. Lalu ada sub-indikator juga yang dijelaskan di paragraf namun tidak ada di grafik. Jadi itu membingungkan dari pembaca, terutama saya sendiri sebagai pengulas. Lalu untuk kosakata barunya, saya menemukan ada 3 kata baru yang memang menurut saya cukup asing. Yaitu pertama adalah inferensi, yaitu sebuah kemampuan untuk mencari kesimpulan berdasarkan bukti, data, dan juga alasan yang telah didapat berkaitan dengan masalah tertentu. Lalu yang kedua adalah metode Leven. Jadi metode Leven ini digunakan penulis sebagai salah satu uji statistik. Jadi Leven ini merupakan sebuah metode pengujian homogenitas atau varians yang digunakan dalam data yang tidak harus berdistribusi normal, sehingga melainkan haruslah bersifat kontinu. Lalu yang ketiga adalah metakognitif. Jadi metakognitif ini adalah sebuah istilah untuk menyebutkan kemampuan dalam mengendalikan lingkup atau aspek-aspek dari kognitif atau aspek-aspek pikiran seperti itu. Untuk refleksinya sendiri, dari kendala yang saya alami adalah artikel ini cukup panjang isinya, jadi cukup menguras waktu dan juga menguras lebih banyak pemahaman untuk memahami artikel ini. Namun untuk solusinya sendiri adalah tentu saya harus lebih banyak mencari sumber-sumber artikel yang memang relevan dan juga memang cocok untuk menguatkan hipotesis dari artikel ini, dan juga saya harus mencicil pengulasan artikel ini dari jauh-jauh hari agar tidak membebani.
Jadi selanjutnya kita akan beralih ke analisis artikel internasional seminar pendidikan biologi yang berjudul Efektivitas Pendidikan Lingkungan Guna Meningkatkan Literasi Ekologi. Saya mengambil sumber utama dari artikel yang berjudul The Effectivity of Environmental Education in Scaffolding Students Ecological Literacy yang ditulis oleh Pak Iksan, Pak Kurnianto, Pak Aprianto, dan juga Pak Nurdin, yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan IPA Indonesia volume 8 nomor 3 tahun 2020 yang memang sudah terakreditasi Scopus dan juga SJR dengan nilai SJR sebesar 0,483. Halamannya tertera di sini, doinya juga tertera di sini. Jadi tujuan dari analisis artikel ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan lingkungan untuk meningkatkan literasi ekologi pada suatu ruang lingkup pendidikan, atau seperti yang kita bisa lihat di sini adalah di artikel ini adalah kampus atau universitas. Lalu yang kedua adalah sebagai mahasiswa sendiri, kita dapat mengimplementasikan hasil studi tersebut untuk kita terapkan pada lingkup pendidikan nantinya akan kita ampuh. Lalu selanjutnya adalah fakta-fakta penting. Jadi pertama adalah pendahuluan, lalu metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga saya tambahkan satu lagi yaitu implementasi, karena di sini adalah subjeknya itu adalah mahasiswa, sementara saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan biologi nantinya akan mengampu ruang lingkup pendidikan yang berbeda. Jadi dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam, maka perlu juga ada peningkatan terhadap literasi ekologi yang dilakukan lewat pendidikan lingkungan, yang memang lingkungan itu sendiri sebagai pendukung dari kehidupan manusia. Salah satu contoh dari penerapan pendidikan lingkungan ini adalah pendidikan tinggi, yang memang merupakan langkah terakhir sebelum suatu individu itu terjun ke dalam masyarakat umum atau mengabdi pada masyarakat, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah diketahui bahwa pengetahuan lingkungan itu pada mahasiswa cukup rendah, namun bertolak belakang dengan literasi ekologinya sendiri yang memang cukup tinggi. Jadi mahasiswa ini lebih paham tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan atau secara ekologis, namun tidak paham akan pemahaman tentang lingkungan itu sendiri seperti apa. Lalu maka dari itu hendak diselidiki partisipasi dari setiap sivitas akademika dalam artikel ini, yaitu pada Universitas Jember sebagai perguruan tinggi lewat edukasi lingkungan, yang kemudian dalam rangka membangun literasi ekologi mahasiswanya. Yang kedua adalah metode. Jadi metode yang dipakai di penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Nah, pengumpulan datanya ini sendiri lewat observasi dan juga kuesioner dengan subjek berupa kaprodi, dosen, staf, dan juga utamanya mahasiswa yang berjumlah 1028 orang. Nah, setelah data ini dikumpulkan, maka dianalisis menggunakan dua uji, yaitu uji Kendall-Concordance untuk menguji hipotesis utama, dan juga uji Kendall-Stowe untuk menguji hubungan antara variabel. Apa saja variabelnya? Di sini ada variabel kebijakan fakultas, variabel metode instruksional, ada variabel implementasi kurikulum, ada variabel budaya kampus, dan juga ada variabel literasi ekologi itu sendiri. Jadi literasi ekologi sebagai variabel terikat, sementara keempat lainnya adalah variabel bebas yang memang menjadi variabel-variabel penentu. Selanjutnya di sini ada hasil. Jadi disajikan pertama-tama adalah hasil dari statistiknya. Di sini ada hasil statistik deskriptif pada variabel penelitian dan juga hasil uji Kendall-Concordance. Jadi dari uji Kendall-Concordance ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap literasi ekologi dengan pemberlakuan pengetahuan pendidikan lingkungan ini, yaitu yang dilakukan dengan variabel-variabel yang di graf yang di tabel 2 ini, yaitu kebijakan fakultas, implementasi kurikulum, metode instruksional, budaya kampus, dan juga kemudian mengaruhi literasi ekologi. Selanjutnya adalah
hasil-hasil memang sudah dirinci oleh penulisnya, yaitu yang pertama adalah adanya 100% pengaruh kebijakan, implementasi kurikulum, metode instruksional, dan budaya kampus secara penuh, secara komplit pada literasi ekologi di mahasiswa Universitas Jember. Lalu yang kedua adalah adanya pengaruh positif kebijakan kampus terhadap literasi ekologi sebesar 53,5%. Lalu yang ketiga ada pengaruh positif implementasi kurikulum sebanyak 43,5% terhadap literasi ekologi. Lalu antara metode instruksional dan literasi ekologi itu punya hubungan sebesar 68,5%. Terakhir adalah budaya kampus yang berpengaruh sebesar 72,5% terhadap literasi ekologi. Jadi di antara variabel-variabel ini kita bisa katakan bahwa yang paling berpengaruh itu adalah budaya kampus, dan yang paling sedikit berpengaruh itu adalah implementasi kurikulum. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi dari awal penulis sudah merangkum sebab akibat jadi dari mengapa pendidikan lingkungan bisa meningkatkan literasi ekologi, yaitu ini: pendidikan lingkungan itu akan efektif dalam memberikan pengertian. Jadi pendidikan lingkungan itu akan efektif dalam memberikan pengertian dan juga tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan. Sementara terciptanya literasi ekologi ini sendiri dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai perilaku, dan juga pemahaman akan lingkungan. Jadi saling berkesinambungan antara pendidikan lingkungan dan juga literasi ekologi ini. Lalu konsep dari literasi ekologi ini sendiri sebenarnya sudah tertulis pada salah satu variabel, yaitu kebijakan kampus, yaitu di sini adalah visi dari kampus Universitas Jember ini sendiri. Lalu yang kedua adalah pendidikan lingkungan menjadi mata kuliah wajib dalam setiap program studi di FKIP Universitas Jember, yang berarti kemudian berdampak pada variabel implementasi kurikulum. Serta kemudian pembelajaran ini berjalan secara efektif dalam meningkatkan literasi ekologi mahasiswanya, karena faktornya juga diadakan studi lingkungan, studi lapangan, dan juga research based learning atau pembelajaran berdasarkan penelitian. Lalu yang ketiga adalah sistem untuk menanamkan literasi ekologi pada mahasiswa ini dianggap telah dilakukan lewat teori pembelajaran, yaitu masuk ke dalam variabel implementasi kurikulum, dan juga lewat aplikasi sehari-hari yang kemudian masuk ke dalam budaya kampus. Jadi kemudian menulis menduga bahwa adanya budaya literasi ekologi yang berkembang lewat pendidikan lingkungan dapat memberikan perubahan pada perilaku terhadap lingkungan, khususnya perilaku mahasiswa yang memang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, yang kemudian dapat menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk mencari penelitian-penelitian dan membuat penelitian-penelitian tentang isu-isu lingkungan di sekitar mereka. Jadi bagaimana tentang pendidikan lingkungan ini jadi semakin tinggi, lalu literasi ekologi semakin tinggi, dan juga akan berakibat pada penasaran mereka terhadap isu lingkungan yang ada di sekitar mereka. Lalu untuk kesimpulannya, jadi dari pembahasan tadi sudah kita bahas, kesimpulannya adalah pendidikan lingkungan memiliki pengaruh yang positif terhadap literasi ekologi yang memadukan aspek diantaranya adalah kebijakan kampus, modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, dan juga budaya kampus. Lalu selanjutnya adalah implementasi. Jadi selain untuk mahasiswa, literasi ekologi ini juga efektif dalam lingkup pendidikan seperti sekolah misalnya SD, SMP, dan juga SMA. Jadi literasi ekologi ini yang dihasilkan dari pendidikan lingkungan membutuhkan beberapa aspek untuk penyesuaian. Yang pertama misalnya sekolah harus memiliki visi mewujudkan siswa berwawasan lingkungan yang kemudian masuk ke dalam variabel kebijakan sekolah. Lalu yang kedua adalah sekolah meningkatkan pembelajaran yang terkait dengan lingkungan yang kemudian masuk ke dalam implementasi kurikulum dan juga bisa metode instruksional. Setiap masyarakat sekolah wajib menciptakan budaya cinta lingkungan yang kemudian masuk ke dalam budaya sekolah.
Lalu selanjutnya adalah pertanyaan yang muncul dari saya terhadap artikel yang saya jadikan sumber. Yang pertama adalah mengapa tingkat literasi ekologi sendiri masih rendah jika memang di dalam sumber dicantumkan bahwa sudah ada perjanjian dengan kementerian terkait, yaitu Kemendikbud dan juga Kemendikti dalam menanggapi pendidikan lingkungan ini sebagai sesuatu yang tidak dapat dilakukan lagi untuk diterapkan di mahasiswa. Jadi jika memang sudah diragukan lagi, sudah pasti akan bermanfaat. Jadi mengapa literasi ekologi sendiri ini masih rendah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara penulis dalam observasi alasan-alasan dibalik penguatan hipotesis yang dimiliki. Misalnya alasan penulis mengetahui bahwa variabel ini sudah diterapkan, penulis mengetahui bahwa variabel ini sudah dilaksanakan, seperti itu. Lalu konsep utamanya yang saya dapatkan adalah setelah dilakukan pengujian dengan total sekitar 5 hipotesis, didapatkan hasil pemberlakuan pendidikan lingkungan ini cukup efektif dalam meningkatkan literasi ekologi terhadap mahasiswa dengan memadukan aspek-aspek dari misalnya kebijakan kampus, lalu ada metode pembelajaran, lalu ada implementasi kurikulum, dan juga ada budaya kampus. Lalu pendidikan lingkungan ini memadukan keterlibatan dari setiap sivitas akademika, atau misalnya kalau kita implementasi ke sekolah itu memadukan seluruh partisipasi dari warga sekolah. Dan dengan adanya implementasi dari literasi ekologi ini akan kemudian memberikan pengaruh paling besar terhadap mahasiswa sebagai yang terdampak dari pendidikan itu sendiri, dan akan memunculkan menumbuhkan sikap yang baik terhadap lingkungan, dan juga menumbuhkan sikap kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungan tersebut. Lalu untuk tanggapan terhadap sumbernya, untuk kelebihannya, pertama adalah artikel yang dianalisis itu telah cukup baik dalam menyampaikan informasi penelitiannya secara terstruktur. Lalu yang kedua adalah topik yang dipilih sudah sesuai dengan tren. Jadi tren sekarang itu misalnya tentang perubahan iklim yang kemudian akan terkait dengan lingkungan, lalu juga ada SDG atau Sustainable Development Goals yang kemudian turut dibahas di penelitian ini. Lalu yang ketiga adalah pemilihan sampelnya telah dikatakan cukup menyeluruh, walaupun hanya subjeknya terfokus pada mahasiswa, namun penulis juga mengobservasi atau meneliti seluruh aktivitas akademika. Lalu yang untuk kekurangannya adalah pertama, penulis tetap menggeneralisasi sampelnya, walaupun di pendahuluan dikatakan bahwa adanya perbedaan antara pendidikan lingkungan di pria dan juga wanita, namun penulis tidak membedakan gender ini di data yang didapatkan. Jadi saya lebih kebingung kenapa teori ini dicantumkan. Lalu yang kedua adalah bahasa cenderung berbelit dan juga bertele-tele. Yang ketiga kemudian metode pengujian statistikanya, yaitu uji Kendall itu walaupun memang saya belum pernah mempelajari, namun saya melihat bahwa pembahasan ini cukup terlalu singkat seperti itu. Jadi data-data yang disajikan pun tidak begitu menjelaskan tentang hipotesis yang memang sedang diuji, seperti itu. Untuk kosakata barunya saya mendapat 3 kosakata baru, yaitu metode instruksional, pembangunan berkelanjutan, dan juga lingkup spasial. Jadi pertama, metode instruksional ini adalah bagaimana prosedur penyajian untuk mencapai tujuan instruksi atau perintah tertentu. Lalu pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan diserahkan pada kebutuhan masyarakat di masa kini, namun kemudian berpatokan juga pada kebutuhan di generasi berikutnya. Lalu yang ketiga adalah lingkup sosial, yaitu di mana suatu area itu ditekankan pada aspek-aspek batas geografisnya, seperti itu. Lalu untuk kendalanya sendiri yang saya temukan pada saat menganalisis adalah terjadinya kesulitan pada saat mencari artikel yang memenuhi syarat, terutama yang memang cocok dengan skripsi saya, dan juga artikel-artikel pendukung. Dan kendalanya yang lain adalah dalam menginterpretasikan isi artikel ini yang memang karena bahasanya terlalu berbelit-belit sehingga saya juga agak sedikit bingung. Untuk solusinya adalah tentu saya harus lebih banyak lagi mencari sumber-sumber terkait atau juga sumber-sumber lain yang memang berasal dari jurnal internasional terakreditasi
Dan juga saya tidak hanya sekedar menerjemahkan isi artikel, melainkan harus memparafrasakannya menjadi bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca atau penonton dari presentasi saya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan dan presentasikan. Saya harap penonton bisa lebih memahami tentang artikel yang saya ulas ini, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.